Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabar? Semoga di masa pandemi ini kalian selalu sehat ya. Jangan lupa protokol kesehatan bila ingin keluar rumah. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari sistem pencernaan pada manusia, dengan terlebih dahulu memahami zat makanan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Memahami fungsi makanan. 2. Memahami berbagai zat makanan. 3. Memahami sistem organ pada manusia. 4. Memahami enzim pencernaan. 5. Menganalisa sistem pencernaan pada manusia. Baik anak-anakku semua, marilah kita lihat video pembelajaran ini. Fungsi makanan. Makanan menghasilkan energi. Energi digunakan untuk beraktivitas. Jenis nutrisi ada 6. Yang pertama karbohidrat, lemak, protein, air, mineral, dan vitamin. Jenis nutrisi yang molekulnya sudah kecil sehingga langsung bisa diserap oleh tubuh adalah vitamin, mineral, dan air. Sedangkan karbohidrat, lemak, dan protein merupakan jenis nutrisi yang molekulnya masih besar sehingga perlu pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Manfaat vitamin. Manfaat mineral. Sistem pencernaan pada manusia. Organ pencernaan utama adalah rongga mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, rektum, dan anus. Organ pencernaan tambahan adalah kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Pada rongga mulut terdapat organ pencernaan mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, makanan akan dicerna oleh gigi dan lidah. Makanan akan dipotong dan dikunyah menggunakan gigi, dan makanan akan dibalik dengan bantuan lidah. Sementara itu, pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim ptialin yang dihasilkan oleh kelenjar ludah untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Kerongkongan atau esofagus. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Gerakan peristaltik inilah yang menyebabkan makanan dapat masuk ke dalam lambung. Di dalam kerongkongan, makanan yang masuk tidak mengalami proses pencernaan. Bagian dalam dinding lambung berotot dan berlipat-lipat, berguna untuk mengaduk dan meremas makanan yang berasal dari kerongkongan. Pencernaan secara kimiawi dibantu oleh 3 enzim sekaligus, yaitu pepsin, mengubah protein menjadi pepton, renin, mengendapkan protein susu menjadi kasein, dan asam klorida atau asam lambung. Asam lambung ini menyebabkan pH lambung menjadi asam untuk membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan serta mengaktifkan pepsin. Usus 12 jari disebut juga dengan duodenum. Pada usus ini melekat hati dan pankreas. Di dalam kelenjar hati dihasilkan cairan empedu. Cairan empedu berfungsi sebagai pencernaan lemak, di mana dapat mengubah ukuran lemak menjadi ukuran yang lebih kecil dan mudah diserap oleh tubuh.
kelenjar pankreas menghasilkan 3 enzim sekaligus, yaitu enzim tripsin, lipase, dan amilase. Amilase berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Lipase memecahkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tripsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Ujung pankreas dan ujung hati bermuara di usus 12 jari atau yang disebut dengan duodenum. Usus halus kedua adalah usus kosong atau jejunum. Lalu diteruskan menuju ke usus penyerapan atau usus ileum. Pada usus penyerapan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Pada usus penyerapan ini terdapat jonjot-jonjot usus atau villi yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Sari-sari makanan akan dibawa oleh plasma darah ke sel yang membutuhkan. Sari-sari makanan itu berupa vitamin, mineral, air, asam amino, asam lemak, dan gliserol, juga glukosa. Sisa makanan yang tidak terserap akan masuk ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air sisa makanan, tempat pembentukan vitamin K, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Pada usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan oleh bakteri pembusuk Escherichia coli. Bagaimana anak-anak dengan video pembelajaran tadi? Mudah-mudahan bisa menemani kalian belajar ya. Jangan lupa, tanpa belajar kita tidak akan tahu apa-apa. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.